Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok satu akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul dan latar belakang timbulnya perencanaan pendidikan. Yang akan dijelaskan pertama oleh Saudari Lina Sari, nomor induk mahasiswa 191700052. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Arinda Kusuma Wardani, nomor induk mahasiswa 191700071, dan terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Johan Alfarid, nomor induk mahasiswa 191700054. Ada 4 bahasan yang akan kita ulas pada hari ini, yakni yang pertama asal-usul dari perencanaan pendidikan, yang kedua perencanaan pendidikan pada awal dan saat Perang Dunia Kedua, yang ketiga ada perkembangan perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua, dan yang terakhir ada perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Baiklah, langsung saja, ini dia materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu asal-usul perencanaan pendidikan. Perencanaan memegang peran yang sangat penting karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Secara historis, perencanaan telah dimulai dan telah ada sejak zaman primitif. Bahkan secara teoritis, perencanaan dimulai sejak zaman azali. Pada masyarakat primitif, perkembangan lingkungan fisik pada umumnya mengekspresikan kebutuhan untuk mendapatkan perlindungan dari luar. Sebagai contoh, semula manusia melindungi dirinya dengan bernaung di gua-gua. Berikutnya, mereka mulai belajar menetap dengan memanfaatkan kondisi alam untuk berlindung dan bertahan hidup. Misalnya, membuat tempat tinggal di gunung-gunung, sungai, atau rawa. Begitu mereka merasa menyadari pentingnya bersosialisasi, mulailah mereka membangun tempat tinggal bersama-sama dengan manusia lain. Proses ini secara tidak langsung mulai menyangkut tentang perencanaan. Dalam banyak literatur yang dikaji dan dipelajari, menjelaskan bahwa asal-usul perencanaan pendidikan itu dimulai sejak zaman kuno, di mana pada masa itu, para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan yang bersifat spekulatif, seperti yang dikemukakan oleh Xenophon dalam Lacedaemonian Conclusion yang menunjukkan bahwa sejak 2500 tahun yang lalu, negara Sparta telah membuat rencana pendidikan bagi warganya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi bagi Athena. Kemudian Plato dalam bukunya Republik membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa Athena. Tujuan dari pendidikan yang diusulkan Plato adalah untuk kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara. Sehingga tugas pendidikan pada waktu itu adalah untuk mencapai kebahagiaan individu dan kesejahteraan negara melalui lembaga-lembaga sosial, di mana masing-masing individu harus menyesuaikan dengan tujuan itu melalui proses seleksi. Selanjutnya, Cina pada masa dinasti Han dan Peru pada waktu kerajaan Inka telah merencanakan pendidikan mereka yang disusun dengan tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini membuktikan betapa pentingnya fungsi perencanaan pendidikan dalam kaitannya dengan sistem pendidikan dan tujuan masyarakat, sehingga dapat dilihat bahwa pendidikan adalah suatu alat yang sangat kuat untuk mencapai perubahan dan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya pada zaman Renaissance, Johann Knott, seorang berkebangsaan Skotlandia, menyusun suatu sistem pendidikan nasional yang dapat dijadikan pedoman orang Scots untuk dapat menikmati kehidupan material dan spiritual. Ketika itu, Comenius telah menyusun suatu kerangka dasar organisasi sekolah yang bersifat terpusat. Yang dilakukan Knott terjadi pada abad ke-16. Pada saat itu, Knott mengusulkan rencana untuk sistem persekolahan dan kursus-kursus nasional, sehingga rencana khusus bangsa Skotlandia memiliki suatu bentuk untuk perpaduan antara kepuasan spiritual dan kesejahteraan material. Kemudian pada akhir abad ke-18 dan pada awal abad ke-19, di benua Eropa banyak diciptakan sistem dan slogan tentang pendidikan, seperti An Educational Plan dan The Reformed Teaching, yang dimaksudkan untuk pembaruan peningkatan sosial, dan ada Plan l'Université pour le Gouvernement de Russie, yang dipersiapkan oleh Diderot atas permintaan Tsar Katerina II, atau pemimpin Rusia pada saat itu. Begitu juga di Polandia, terdapat rencana yang disusun Rousseau yang menyatakan agar setiap warga negara Polandia memperoleh pendidikan. Jika dikaji lebih mendalam, perencanaan pendidikan di awal perkembangannya, terutama yang berlaku sebelum adanya Perang Dunia II, memiliki 4 ciri nyata. Yang pertama, berpandangan jangka pendek, hanya berlaku sampai tahun anggaran berikutnya, kecuali apabila
fasilitas-fasilitas harus dibuat atau suatu program utama yang harus ditambahkan. Dalam hal ini, ruang lingkup perencanaan sedikit diperluas. Yang kedua, sistem pendidikan yang bersifat fragmentaris, yaitu bagian-bagian dari sistem pendidikan direncanakan secara terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak terintegrasi. Dalam arti lembaga pendidikan direncanakan sendiri, tidak ada hubungan yang nyata dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya. Dan yang keempat, bentuk perencanaan yang tidak dinamis, suatu model pendidikan yang statis. Ciri-cirinya tidak berubah dari tahun ke tahun, jadi sistem pendidikannya itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, sama seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Kusumawardani, nomor induk mahasiswa 191700791. Nah, di sini langsung aja saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 1, yakni yang poin kedua adalah perencanaan pendidikan awal dan saat Perang Dunia Kedua. Nah, di sini di PPT telah diterangkan bahwa setelah Perang Dunia I, pada 1923, Rusia dalam rencana 5 tahun pertama merupakan negara yang awal menerapkan konsep perencanaan pendidikan, yang mana merupakan konsep yang rasional dengan mengkoordinasikan pembangunan pendidikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Sebentar. Nah, jadi di awalnya ini sebenarnya tidak langsung serta-merta konsep perencanaan pendidikan langsung terimplementasikan gitu ya. Jadi asal mulanya itu sebenarnya perencanaan pendidikan itu muncul karena dikoordinasikan dengan pembangunan sosial dan ekonomi pada suatu negara tersebut. Kemudian pada tahun 1929, jadi 6 tahun setelahnya, di Prancis muncul istilah Tardieu Plan. Nah, kemudian disusul dengan Marquette Plan pada tahun 1934. Kemudian selanjutnya di poin yang ketiga ada di tahun ke 1939 di Amerika Serikat itu lahir suatu istilah yang disebut New Deal Planning. Nah, di mana perencanaan pendidikan ini disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan ekonomi suatu negara. Kemudian yang selanjutnya ada di tahun 1941 di Swiss lahir pula jenis perencanaan yang sama seperti Prancis dan Amerika tadi. Nah, dengan nama Wahlen Plan for Agriculture. Kemudian ada selanjutnya sebenarnya di tahun 1942, yakni jenis perencanaan yang sama disusun di Puerto Rico atau Amerika Latin. Nah, itu awal mula konsep perencanaan pendidikan ya. Jadi pada awal dan juga saat Perang Dunia Kedua. Jadi beberapa negara tersebut lah yang meloporkan istilah perencanaan pendidikan. Walaupun di situ tidak langsung serta-merta perencanaan pendidikan terimplementasikan langsung seperti itu. Jadi masih lebih ke termasuk bagian dari perencanaan pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya, sebentar. Nah, di sini ada poin yang ketiga yaitu perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia yang Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu sumber daya semakin mahal dan juga langka. Akibatnya beberapa negara di Eropa memandang bahwa perencanaan pendidikan itu penting, mengingat keterbatasan sumber daya tadi. Jadi karena sumber daya semakin mahal dan semakin langka, maka dari itu beberapa negara di Eropa itu memandang bahwa perencanaan pendidikan ini itu penting bagi ekonomi mereka. Kemudian sejak saat itu negara Inggris di sini dituliskan Inggris pada tahun 1944 memberikan mandat local education authorities, yaitu melakukan wajib belajar di 146 daerah dari para pejabat daerahnya yang diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan. Kemudian pada tahun 1946, Prancis mengambil keputusan untuk mendirikan a commission to plan the equipment scolaire universelle
Scientifico LRTCQ. Maaf ya kalau pengucapannya salah. Nah, pada tahun 1951 dan pada tahun 1953 menjadi bagian internal dari program pembangunan nasional. Kemudian sejak tahun 1950 dan seterusnya, beberapa negara yang baru memperoleh kemerdekaan mulai menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen untuk meningkatkan pembangunan pendidikannya. Nah, jadi ini masih di lingkup negara-negara yang saat itu masih paling awal melaksanakan perencanaan pendidikan ini ya, belum sampai di negara Indonesia. Kemudian selanjutnya diawali dengan negara India yang melakukan rencana pembangunan 5 tahun pertama, yakni tahun 1951 hingga 1955, di mana pendidikan itu mendapatkan tempat dan menjadi bagian dalam kerangka pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi. Kemudian modal serupa juga diikuti oleh negara yang baru merdeka seperti Ghana, Afrika pada tahun 1951. Kemudian diikuti oleh negara lainnya seperti jadi tadi seperti Ghana, Afrika ya, dengan rencana pembangunan 8 tahunnya di 1951. Kemudian diikuti oleh negara lainnya yakni Kolombia pada tahun 1957. Kemudian Maroko dan Pakistan yakni pada tahun 1958 dan kemudian negara Tunisia pada tahun 1959. Kemudian diikuti pula, nah ini baru negara Indonesia dengan rencana pembangunan 5 tahun atau disingkat REPELITA pada kurun waktu 1956 sampai 1960. Disahkan dengan undang-undang sebagai undang-undang pada tahun 1957. Nah, kemudian baru di situ disusul dengan rencana pembangunan nasional semesta berencana tahun 1961 hingga 1968, yang mana di situ mendapatkan status ketetapan MPRS nomor 2 garing MPRS garing 1960. Oke. Ini sebentar maaf. Kemudian di sini Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ya, dengan UNESCO telah mengambil langkah strategis dalam membantu negara di dunia, khususnya negara berkembang, agar dapat melakukan dan melaksanakan perencanaan pendidikan ini. Terus, adapun langkah-langkah yang diambil oleh UNESCO adalah bentuk konferensi perencanaan pendidikan yang bersifat regional. Nah, di PPT belum ada ya, jadi saya langsung jelaskan saja. Ada beberapa negara di sini, yakni kawasan Amerika Latin. Kemudian ada kawasan Asia, ada kawasan Afrika, ada kawasan Arab, kawasan Eropa dan Amerika Utara. Kemudian sudah itu saja. Nah, di dalamnya itu ada beberapa konferensi yang mana ada banyak, itu nanti bisa dibaca sendiri di makalah ya. Kemudian di samping melaksanakan konferensi tersebut mengenai perencanaan pendidikan, UNESCO mendirikan 4 pusat regional dan mendirikan Institut Internasional Perencanaan Pendidikan. Nah, di sini keempat pusat regional perencanaan pendidikan itu adalah, langsung saya sebutkan ya. Jadi yang pertama adalah Regional Center for Educational Planning and Administration for Arab Countries di Beirut. Ini didirikan tahun 1961. Kemudian yang kedua ada ASEAN Institute of Educational Planning and Administration di New York tahun 1962. Kemudian yang ketiga ada Educational Planning Section of the Latin American Institute of Economic and Social Planning di Santiago tahun 1962, dan pada tahun 1968 itu berubah menjadi Regional of Education Planning and Administration for Latin American and the Caribbean. Kemudian yang keempat ada Regional Center for Education Planning and Administration for African Countries di Dakar 1965. Kemudian yang kelima ada di tahun 1962 ada General Conference UNESCO menyetujui berdirinya International Institute of Educational Planning atau disingkat IIEP di Paris sebagai bagian UNESCO dan diperuntukkan untuk melatih tenaga
perencanaan dari negara anggota dan mengoordinasikan pelatihan pendidikan pada tingkat internasional. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak salah kata dan juga mungkin banyak yang belum jelas. Itu tadi asal-usul perencanaan pendidikan pada awal, pada saat, dan juga setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya John Farid. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami tentang perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia. Perkembangan perencanaan pendidikan di Indonesia baru bisa dimulai pada tahun 1967 sampai 1968. Dan isu perencanaan pendidikan sebagai di Indonesia sekitar tahun 1968, yaitu dengan dilaksanakannya suatu proyek penilaian nasional pendidikan atau PPNP untuk menampung kegiatan proyek UNESCO pada tahun 1969. Dilahirkan sebuah badan yang bernama Badan Pembinaan Pendidikan atau BPP. Adalah gabungan dari peleburan Biro Perencanaan Dikbud dan PPNP. Baik melalui BPP atau BP3K, Indonesia secara berangsur-angsur mengirim beberapa utusan tenaga perencanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh ASEAN Institute of Educational Planning and Administration, yaitu di Manila. Dan untuk program Education Planning spesialis yaitu pendidikan pelatihan perencanaan pendidikan tingkat tinggi International Institute Education Planning di Paris sejak alumni pertama pada tahun 1969 sampai dengan terakhir 1989. Tenaga perencanaan pendidikan dari Indonesia yang telah mengikuti program pendidikan dan pelatihan IIP berjumlah sekitar 36 orang. Repelita kurun waktu antara 1967 sampai 1998 dan program perkembangan ekonomi nasional 1999 sampai 2004 serta program pembangunan jangka menengah nasional 2004 sampai 2009 Repelita 1 tahun 1989 sampai 1975. Perencanaan pendidikan nasional dibebankan kepada Badan Pengembangan Pendidikan atau BPP pada tahun 1975. Dibentuk Badan Penelitian dan Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan yaitu BP3K, dan kemudian BP3K membentuk suatu proyek perintis perencanaan integral pendidikan daerah atau PROPIPDA, itu yaitu di Sumatera Utara dan di Jawa Timur. Pada tahun 1980 di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah dilaksanakan sistem mekanisme perencanaan tahunan terpadu rutin dan pembangunan pada Repelita 2 dan seterusnya. Perencanaan pendidikan di Indonesia dikoordinasikan oleh Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Departemen Pendidikan Nasional sekarang. Program Pembangunan Ekonomi Nasional Propenas dibentuk pada 1999 sampai 2004. Secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004 sampai 2009 diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.